Akhir tahun 2024 menjadi momen paling kelam dalam hidupku, dimulai dari tugas kampus yang awalnya terasa sepele. Aku diminta membuat liputan misteri lokal untuk kanal dokumenter mahasiswa. Pilihanku jatuh pada sebuah legenda yang tak banyak dibahas tetapi sering dibisikkan warga, jaran penoleh di perempatan Tua Suryanata. Aku mendatangi tempat itu siang hari, ketika semuanya masih terlihat biasa saja, seakan tidak ada apapun yang istimewa selain pepohonan besar yang menaungi jalannya. Rasa penasaranku semakin besar setelah menemukan beberapa catatan bahwa wilayah itu pernah jadi lokasi serangkaian kecelakaan aneh. Semua korban ditemukan dengan luka yang tak lazim, seolah ditusuk benda tajam kecil berulang-ulang. Untuk melengkapi liputan, aku mengunjungi seorang warga tua yang kabarnya mengetahui sejarah tempat itu. Wajahnya penuh kerut dan tatapannya kosong, seperti memandang sesuatu jauh di belakangku. Saat aku menanyainya mengenai perempatan tersebut, tubuhnya tampak menegang. Bibirnya bergerak pelan, memberi peringatan agar aku tidak bertanya tentang sesuatu yang disebutnya sebagai sate. Dia tampak begitu ketakutan, seakan hanya dengan menyebutnya saja bisa mendatangkan bencana. Aku menganggapnya hanya sugesti dari kisah rakyat yang berlebihan. Meski begitu, ucapannya membuat malam terasa lebih berat ketika aku berjalan pulang. Angin dingin mengalir seperti peringatan dari arah Suryanata. Aku berusaha menepisnya dengan menganggap ini hanyalah permulaan cerita menarik untuk liputanku. Aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu adalah garis pembatas terakhir sebelum aku masuk ke lingkaran teror yang tidak bisa kutinggalkan. Malam itu adalah titik nol, tempat semuanya dimulai, dan tidak pernah kembali seperti semula. Beberapa hari setelah mengunjungi warga tua itu, aku dan Danang memutuskan turun langsung ke lokasi saat tengah malam. Kami ingin memastikan apakah cerita tentang aktivitas gaib di perempatan Suryanata hanyalah kabar burung. Jalanan itu sangat sepi, hanya diterangi lampu kuning yang berkedip pelan seperti kelelahan menjaga tempat tersebut. Saat kami berhenti di sudut perempatan, aroma anyir tiba-tiba menyeruak dari arah utara. Bau itu begitu kuat, seperti campuran darah dan besi yang menusuk hidung. Danang sempat mencibir, mengatakan bahwa mungkin itu bau dari pabrik atau selokan, tetapi dalam hati aku tahu itu bukan bau biasa. Di tengah kesunyian itu, telingaku menangkap suara samar-samar yang terdengar seperti keramaian. Suara tawar-menawar, denting logam, dan bahkan tawa kecil. Saat aku memutar badan, tidak ada siapa-siapa. Jalanan tetap kosong, hanya suara angin yang menggoyangkan daun pohon beringin besar di pinggir perempatan. Sensasi berada di tempat itu semakin menekan dada. Seperti ada ribuan pasang mata yang mengawasi dari balik gelapnya pepohonan. Danang tetap bersikap skeptis dan menyuruhku pulang untuk tidak terlalu berimajinasi. Tetapi langkah kakiku terasa berat, seakan sesuatu menahanku untuk pergi. Meski berusaha tetap tenang, aku sadar sesuatu telah menyentuh sisi batinku malam itu. Aroma anyir dan suara keramaian tanpa wujud itu menempel padaku lebih kuat dari yang bisa kujelaskan, dan perasaan itu tidak hilang bahkan setelah kami meninggalkan tempat tersebut. Rasa penasaranku terus meningkat, terutama setelah fenomena malam itu. 2 hari kemudian, aku memutuskan kembali sendiri ke perempatan pada pukul 1.30. Langit mendung dan udara lebih dingin dari biasanya, seakan malam menahan napas menungguku datang. Saat sedang merekam suasana sekitar, dari kejauhan muncul sebuah gerobak sate tua. Tidak ada lampu, tidak ada suara roda, dan gerobaknya tampak terlalu kusam seperti ditarik keluar dari masa lalu. Ia bergerak perlahan menuju tengah perempatan. Gerobak itu didorong oleh sosok tinggi besar, dengan topi caping yang menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya terlalu kaku untuk ukuran manusia biasa, seolah sendi-sendinya tidak bekerja secara normal. Syok dan penasaran bercampur dalam tubuhku, tetapi insting jurnalisku mendorongku untuk mengambil foto dari kejauhan. Setiap kali aku memotret, aku merasa seolah suasana menjadi lebih dingin, seperti ada kabut tipis yang merayap keluar dari bawah gerobak itu. Aku mencoba memastikan apakah ini hanya pedagang biasa yang sedang lewat, tetapi gerakannya terlalu sunyi, terlalu tidak wajar. Dalam hati kecilku, aku tahu aku seharusnya pergi saat itu juga. Namun rasa penasaran membuatku bertahan.
Aku berdiri di balik sebuah tembok, menyaksikan sosok itu mendorong gerobaknya menuju sisi gelap perempatan, seakan menunggu seseorang mendekat. Entah apa yang merasuki pikiranku malam itu, tetapi aku mendekati gerobak tersebut. Rasanya seperti ditarik oleh dorongan yang bukan milikku sendiri. Gerobak itu kini berhenti di bawah lampu jalan, memperlihatkan kondisi kayu yang lapuk, arang yang masih menyala redup, dan aroma daging panggang yang tidak seharusnya ada. Aku berdiri diam, dan sosok penjual itu hanya menunduk, tidak bergerak, seakan menungguku. Tanpa ada kata apapun, ia menyodorkan 3 tusuk sate. Aku mengeluarkan uang dan menaruhnya di meja gerobak. Ia tetap tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Saat ku makan 1 tusuk, rasa daging itu langsung berbeda dari sate manapun yang pernah kucoba. Teksturnya cewi, seperti otot yang terlalu tebal. Ada rasa logam yang kuat menempel di lidah, dan perasaan mual mulai naik ke kerongkongan. Namun entah kenapa, bau bakarannya justru membuatku ingin mencicipinya lagi. Aku membungkus sisa 2 tusuk lainnya dan membawanya pulang. Jalan menuju kos terasa lebih panjang malam itu, dan setiap kali aku menoleh, aku merasa ada seseorang yang berjalan di belakangku. Tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setibanya di kos, aku menaruh bungkusan sate itu di meja tanpa berani membukanya lagi. Ada rasa bersalah, rasa takut, dan rasa penasaran yang bercampur jadi satu. Aku tidak menyadari bahwa benda kecil itu akan membawa malapetaka. Keesokan harinya, aku menunjukkan sate itu kepada Danang sebagai bagian dari investigasi. Ia tertawa sambil mengolokku, menganggap semua ini hanya sugesti dan drama yang kubesar-besarkan. Namun rasa penasaran membuatnya mengambil sedikit potongan dari salah satu tusuk yang kubawa. Hanya beberapa jam setelah itu, Danang mulai merasakan demam tinggi. Tubuhnya panas luar biasa dan ia terus menggigil meskipun berada di dalam kamar. Aku mengira ini hanya karena kecapean, tetapi kondisi tubuhnya merosot jauh lebih cepat dari yang bisa kupahami. Malam harinya, aku terbangun oleh suara napasnya yang terputus-putus. Ketika aku menghampirinya, darah beku mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya kaku, dingin, dan matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum nyawanya hilang. Aku diliputi rasa bersalah luar biasa. Sate itu berasal dariku. Akulah yang membawanya ke kamar. Akulah yang menyebabkan ia mencicipinya. Dan kini ia terbaring tak bernyawa, menjadi korban pertama dari pilihan yang kuambil karena rasa penasaran. Malam kematian Danang menjadi awal teror panjang yang mengikuti setiap langkahku. Aku merasakan bahwa sesuatu dari perempatan Suryanata telah mengikutiku pulang. Dan aku tahu, kematian Danang bukan kecelakaan. Itu adalah peringatan pertama. Siska, teman jurnalisku, terkejut mendengar kematian mendadak Danang. Tanpa mengatakan asal-usul sate itu, ia menyuruhku membawa sampel sisa sate ke laboratorium kecil tempat ia memiliki akses. Aku mengikuti sarannya, berharap bisa mencari jawaban yang logis. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar dan membuatku sulit bernapas. Analisis menunjukkan bahwa protein yang terkandung dalam daging sate tersebut adalah protein manusia. Bukan hewan, bukan campuran, tetapi manusia murni. Ketika kubaca ulang, rasanya seperti dunia berhenti berputar. Tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana daging itu bisa berada di gerobak tersebut tanpa melibatkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kriminalitas. Bayangan sosok bercaping itu kembali muncul dalam ingatanku, lengkap dengan gerobak tuannya yang tampak membusuk. Siska mencoba mencari tahu lebih banyak, tetapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Danang. Wajahnya yang pucat dan darah beku di mulutnya selalu muncul setiap kali aku memejamkan mata. Ada rasa bersalah yang menempel, seperti noda yang tidak hilang. Hasil laboratorium itu hanyalah pintu pertama menuju kenyataan yang jauh lebih gelap. Kini aku tahu bahwa yang kutelan malam itu bukan sekadar sate misterius. Itu adalah bagian dari tubuh manusia yang menjadi korban teror di Suryanata. Setelah mengetahui kebenaran mengerikan dari hasil laboratorium, aku dan Siska mulai menggali sejarah perempatan Suryanata. Kami membaca arsip lama, wawancara terbatas dengan warga, dan catatan kolonial yang tersimpan di perpustakaan tua.
Semuanya mengarah pada satu hal, tempat itu dulunya lokasi eksekusi pancung. Puluhan orang dieksekusi di sana, mayoritas karena dianggap pembangkang. Beberapa catatan menyebutkan korban eksekusi itu dikubur sembarangan, dan banyak di antaranya tidak ditemukan kepalanya. Cerita rakyat kemudian berkembang tentang sosok satria tanpa kepala yang menunggang kuda hitam, disebut Jaran Penoleh. Nama itu seolah mengikuti kami kemanapun pergi. Dalam salah satu catatan, disebutkan bahwa sosok itu mencari korbannya melalui aroma. Ia menebar bau anyir dan memikat manusia dengan bentuk makanan yang familiar, sate. Ritual itu digunakan untuk memilih tumbal baru yang akan menggantikan korban masa lalu. Membaca semua itu membuat tengkukku merinding. Setiap detailnya begitu sesuai dengan apa yang kulihat dan kualami. Rasa logam di sate, bau anyir di perempatan, keramaian sunyi yang muncul entah dari mana, semuanya seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Meski begitu, aku masih ingin percaya bahwa ini hanyalah interpretasi berlebihan dari legenda tua. Namun suara hati kecilku tahu bahwa aku sedang melangkah semakin dalam ke wilayah terlarang, dan semakin sulit untuk kembali. Setelah penggalian sejarah itu, teror mulai merayap masuk ke kehidupanku sehari-hari. Malam pertama setelahnya, aku mendengar suara derap kuda di depan kos. Suaranya berat, bergema, dan begitu nyata seolah seekor kuda betulan sedang berjalan di halaman depan. Ketika aku membuka pintu kamar, lorong kos terasa lebih panjang dan gelap dari biasanya. Tidak ada siapa-siapa di sana, tetapi suara derap kuda itu terdengar jelas dari ujung lorong, seakan makhluk itu berada di balik tembok tipis yang memisahkan kami. Puncaknya terjadi ketika aku menatap cermin di kamar. Permukaannya retak seperti terkena sesuatu, padahal sebelumnya baik-baik saja. Dalam retakan itu, aku melihat bayangan hitam besar yang berdiri tepat di belakangku, setinggi pintu kamar, dengan tubuh yang tidak memiliki bentuk yang jelas. Ketika aku menoleh, bayangan itu langsung menghilang. Sejak malam itu, tidur menjadi sesuatu yang sulit kulakukan. Setiap kali mataku terpejam, aku merasakan kehadiran yang tidak terlihat berdiri menatapku. Ruangan menjadi dingin, udara terasa pekat, dan setiap sudut kamar tampak siap mengeluarkan sesuatu. Aku sadar bahwa perempatan Suryanata telah mengikutiku pulang. Apapun yang ada di sana telah menempel padaku, dan aku tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Yang jelas, sesuatu mengincarku, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wujudnya. Tak ingin membiarkan teror itu mengendalikan hidupku, aku mengajak Siska kembali ke Suryanata untuk mencari bukti tambahan. Ia selalu lebih peka dibanding orang lain, dan aku berharap ia bisa melihat sesuatu yang mungkin terlewat olehku. Kami tiba sedikit sebelum pukul 1, ketika udara mulai berat dan aroma anyir samar kembali muncul. Di tengah keheningan itu, Siska tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat dan matanya membesar, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh mataku. Aku berusaha mengikut arah pandangnya, tetapi yang kulihat hanya jalanan gelap dan pepohonan yang diam. Siska terjatuh seketika, tubuhnya bergetar hebat. Saat aku menunduk untuk menolongnya, aku mendengar suara kuda berlari di kejauhan, semakin lama semakin dekat. Ketika aku menoleh, sekilas aku melihat bayangan hitam besar melintas cepat di pangkal jalan. Bayangan itu menunggangi sesuatu, dan suara derap kuda terdengar menggetarkan tanah. Aku mengangkat Siska dan membawanya kembali ke motor. Tubuhnya lemas seperti kehilangan kesadarannya setelah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Sepanjang perjalanan pulang, aku bisa merasakan sesuatu mengikuti di belakang kami. Siska harus dirawat di rumah sakit karena kejang hebat dan hilangnya tenaga. Tapi yang menakutkan adalah ekspresinya sebelum pingsan, seakan ia melihat sosok satria tanpa kepala yang selama ini hanya kubaca dari catatan tua. Kini aku tahu legenda itu bukan sekadar cerita. Setelah kejadian dengan Siska, aku mencari jawaban terakhir pada seorang juru kunci yang tinggal tidak jauh dari wilayah Suryanata. Rumahnya dipenuhi benda-benda tua, dan suasananya terasa seperti tempat yang menyimpan banyak cerita kelam. Ia memandangku lama seolah tahu apa yang telah terjadi. Darinya aku mengetahui bahwa hantu sate bukan sekadar sosok gentayangan. Ia adalah ritual lanjutan dari Jaran Penoleh,
di mana daging korban eksekusi digunakan sebagai tumbal. Setiap orang yang memakan sate itu dianggap masuk ke dalam daftar ditandai oleh penoleh sebagai calon tumbal baru. Jaran penoleh dianggap sebagai manifestasi roh ksatria tanpa kepala yang terus mencari bagian tubuhnya yang hilang. Dalam proses itu, ia mengambil jiwa manusia untuk menggantikan bagian yang hilang. Bau anyir yang tercium adalah tanda kehadirannya, sementara gerobak sate menjadi jebakan untuk menarik korban. Juru kunci menegaskan bahwa begitu seseorang merasakan rasa logam dari sate itu, ia sudah dianggap terikat. Tak peduli seberapa jauh ia pergi, jejak itu akan tetap menempel seperti tanda kepemilikan. Aku merasakan tubuhku terasa dingin ketika mengetahui hal itu. Teror ini bukan lagi tentang rasa penasaran atau investigasi. Aku telah menjadi bagian dari ritual yang sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Dan kematian Danang hanyalah permulaan. Setelah mengetahui bahwa aku telah ditandai, aku mulai memperhatikan bagaimana semuanya terjadi secara sistematis. Gangguan di kos, bayangan hitam, suara derap kuda, semuanya terjadi seperti pola yang teratur. Seolah penoleh sedang bermain-main denganku. Aku merasa setiap malam semakin berat. Suara derap kuda semakin dekat, dan aroma sate panggang mulai muncul bahkan di dalam kamarku. Tekanan psikologis itu membuatku sulit berpikir jernih. Aku merasa hidupku digiring menuju sesuatu yang tak bisa kuhindari. Juru kunci memperingatkan bahwa aku tidak boleh kembali ke perempatan itu. Ia berkata bahwa jiwaku sudah berada di ambang pintu, menunggu untuk diambil. Jika aku kembali, itu sama saja menyerahkan diri. Namun aku tidak bisa hanya diam, apalagi setelah Siska dan Danang menjadi korban. Ada perasaan bahwa penoleh sengaja memperlihatkan diri perlahan, bukan untuk menakutiku semata, tetapi untuk membuatku menyerah. Ini adalah bentuk balas dendam yang lebih halus dan terencana. Semakin aku takut, semakin cepat tanda itu menempel kuat pada tubuhku. Meski semua itu membuatku gentar, aku mulai merencanakan sesuatu. Jika ia ingin mengambilku, setidaknya aku ingin tahu apa yang sebenarnya menandai garis akhir dari ritual ini. Namun rencana itu justru mendorongku lebih dalam ke jurang yang kelak tidak bisa kuhindari. Ketika aku kembali ke rumah juru kunci untuk mencari penjelasan lebih lanjut, suasana rumah itu sudah berbeda. Pintu terbuka sedikit, dan seluruh ruangan tampak berantakan seakan seseorang pergi tergesa-gesa atau diambil secara paksa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di depan rumah, tepat di pintu masuk, aku menemukan setangkai bunga Kamboja segar. Bau Kamboja bercampur dengan aroma anyir yang mulai kukenal terlalu baik. Aku merasakan bulu kuduku berdiri karena tahu bunga itu bukan sekadar hiasan. Aku berkeliling rumah, memanggil juru kunci dalam hati, berharap ia mungkin hanya keluar sebentar. Namun tidak ada satupun benda yang menunjukkan ia masih berada di sana. Semua peralatan ritual yang biasanya tersusun rapi kini berserakan tanpa pola, seolah ada kekuatan besar yang menerjangnya. Ketika aku menyentuh bunga Kamboja itu, punggungku terasa seperti disayat. Sensasi panas dingin itu menjalar ke seluruh tubuh, membuatku kehilangan keseimbangan. Aku tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan dari penoleh bahwa ia telah menyingkirkan satu-satunya orang yang bisa membantuku. Menyadari juru kunci menghilang tanpa jejak membuatku semakin terpojok. Jika ia saja tidak dapat bertahan, bagaimana dengan aku? Namun rasa takut itu justru berubah menjadi tekad. Aku tidak bisa melarikan diri selamanya. Aku harus kembali ke tempat semuanya bermula. Dengan membawa air suci pemberian juru kunci beberapa hari sebelumnya, aku mengendarai sepeda motor menuju Suryanata pada tengah malam. Jalanan terasa lebih panjang dan lebih sunyi dari biasanya. Rasanya seperti malam itu sedang menungguku, membuka tirai untuk pertunjukan terakhir. Ketika aku tiba di perempatan, kabut tipis menyelimuti seluruh area. Aroma sate bakar bercampur dengan bau anyir dan tanah basah. Dari sudut kiri, gerobak tua itu muncul kembali, dengan arang yang menyala dan kepulan asap naik perlahan seperti tangan gaib yang melambai padaku. Sosok penjual bercaping berdiri di belakang gerobak, lebih tinggi dan lebih gelap dari yang kuingat. Perlahan ia mengangkat wajahnya, menyingkap topi caping itu dengan gerakan kaku. Aku merasakan tubuhku gemetar keras,
seolah tulang-tulangku ingin lari dari kulitku sendiri. Namun aku tetap berdiri, menggenggam air suci itu sekuat mungkin. Ini adalah pertarungan antara manusia yang ketakutan dan entitas yang sudah hidup dalam mitos ratusan tahun. Aku merasa tanah di bawah kakiku bergetar, seperti kuda yang sedang menghentakkan kaki tak jauh dari posisiku. Malam itu, aku menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk mundur. Aku telah dipaksa masuk terlalu dalam dan kini hanya ada satu cara untuk keluar, bertahan, atau hilang seperti para korban sebelumnya. Penoleh menatapku dari balik wajah yang tidak akan pernah terlupakan. Ketika caping itu tersingkap sepenuhnya, wajah yang terlihat bukan wajah asing. Itu adalah wajah seseorang yang pernah muncul dalam catatan eksekusi masa kolonial, seseorang yang kepalanya dipenggal dan tidak pernah ditemukan. Wajah itu dipenuhi senyum lebar yang tidak manusiawi, dengan mata hitam pekat yang menatapku tanpa kedip. Ia mengangkat sebuah tusukan sate, tetapi bukan sate seperti biasa. Dagingnya berwarna pucat kemerahan, mentah, dan meneteskan cairan seperti darah segar. Gerobaknya kini dipenuhi potongan tubuh manusia, tersusun rapi seperti barang dagangan. Rasa takut menyelimuti seluruh tubuhku. Aku mencoba menahan napas dan membacurkan air suci ke arah gerobak itu. Namun angin tiba-tiba berputar, membuat percikan air suci itu kembali mengenaku. Bau tanah basah dan darah semakin kuat, seperti mengunci seluruh oksigen di udara. Tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju motor dan menyalakannya dengan panik. Ketika aku mulai melaju, suara derap kuda terdengar keras di belakangku, disertai ringkikan panjang yang memecah malam. Bayangan besar mengikuti dari belakang, bergerak jauh lebih cepat daripada motor yang kupacu sekuat tenaga. Suara itu terus memburuku hingga jalanan kota mulai ramai. Baru ketika memasuki area padat penduduk, suara derap kuda itu perlahan menghilang. Namun aku tahu, itu bukan tanda bahwa aku selamat. Itu hanyalah jeda kecil sebelum teror berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku meninggalkan Yogyakarta dan pindah ke kota lain. Aku menghapus semua data investigasi, membuang rekaman, dan mengubur semua kenangan buruk tentang Suryanata sejauh mungkin. Namun tubuhku tetap membawa tanda yang tidak bisa kuhapus. Setiap kali aku mencoba makan daging, apapun jenisnya, rasa logam itu kembali muncul. Lidahku seperti menolak, seolah tubuhku mengenali sesuatu yang masih menempel dari Suryanata. Aroma sate yang pernah kucicipi itu terus mengikutiku, membuatku hampir muntah setiap kali makanan berprotein menyentuh mulutku. Tidurku tidak pernah benar-benar tenang. Terkadang aku mendengar suara derap kuda dari kejauhan, meskipun aku tinggal di tempat yang jauh dari jalan raya. Di punggungku muncul tanda hitam berbentuk garis sayatan panjang, seakan seseorang menandai kulitku sebagai miliknya. Aku mencoba mengabaikan semua itu, tetapi tubuhku selalu mengingat. Bahkan ketika aku berusaha menghapus pengalaman itu, setiap sudut gelap mengingatkanku pada sosok bercaping dan gerobak pembawa maut itu. Aku adalah korban yang selamat, tetapi selamat dengan kondisi yang tidak benar-benar bebas. Sampai sekarang, aku tidak tahu apa maksud tanda di punggungku dan rasa logam yang selalu muncul. Yang ku tahu hanyalah satu hal, siapapun yang mendengar kisah ini sebaiknya tidak pernah mendekati Suryanata di malam hari. Karena begitu kau mencicipi sate itu, meski hanya satu gigitan, daging dari sana akan menempel padamu selamanya.